Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik kelas 9, jadi karena tadi ada kendala audio Zoom yang kurang respon, jadi akan saya ganti melalui video ini. Mohon maaf atas kendalanya begitu ya. Jadi materi hari ini fikih 9 asidaku fil aqdi gitu. Jadi asidaku artinya jujur, sidik itu artinya jujur, fi dalam, al-aqdi artinya berakad atau bertransaksi gitu. Jadi jujur dalam berakad atau bertransaksi gitu. Transaksi dalam Islam. Nah, pembahasan kita, transaksi pertama kita itu adalah jual beli. Nah, ada transaksi selanjutnya yang akan dibahas nanti gitu. Nah, pengertian jual beli, apa itu jual beli? Jual beli dalam bahasa Arab yaitu bai, al-bai'u, yang artinya tukar menukar sesuatu. Secara bahasa artinya tukar menukar sesuatu. Kemudian jika dijabarkan secara istilah artinya tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab dan qabul dengan syarat dan rukun tertentu gitu. Jadi jual beli itu artinya tukar menukar barang dengan tukar menukar barang dengan barang lain disertai ijab qabul dan rukun syarat tertentu. Nah, hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Dalil yang mendasarkan jual beli itu boleh ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 gitu ya. Nah, selanjutnya rukun jual beli. Rukun jual beli ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada penjual dan pembeli dalam kurung akidain. Nah, akidain itu artinya orang yang bertransaksi, 2 orang yang bertransaksi. Jadi 2 orang yang dimaksud itu ada penjual dan pembeli. Nah, kemudian rukun yang B, barang yang diperjualbelikan. Nah, ada penjual dan pembeli, ada barangnya, barang yang dijual beli itu gitu. Dalam bahasa Arab artinya maqut alaih. C, alat nilai tukar pengganti barang gitu. Nah, ini jadi kan tadi jual beli itu artinya tukar menukar barang. Nah, ada barang yang ditukar, ada barang yang ditukarkan. Nah, barang yang ditukarkan itu harus memiliki nilai, contoh uang tadi gitu. D, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau sigot ijab qabul gitu. Jadi contoh, ada penjual dan pembeli mau beli buku tulis, kemudian dibeli pakai uang sejumlah 2.500. Nah, ada setelah memenuhi rukun, ada penjual ada pembelinya, sudah ada buku tulis, itu barang yang diperjualbelikan, kemudian ada uang 2.500, itu alat nilai tukar pengganti barang, pengganti buku tulis. Nah, kemudian antara penjual dan pembeli ini melakukan ijab qabul. Ini saya beli buku tulisnya, oh iya silahkan dibeli, ini uangnya, oh iya sepakat ya, sepakat, terima kasih gitu. Nah, itu namanya ijab qabul gitu ya. Jadi rukun jual beli sudah terpenuhi 4-4-nya, jadi jual belinya itu sah gitu ya. Kemudian syarat penjual dan pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli ini posisinya sama, syaratnya itu balik, harus sudah balik, cukup umur gitu. Yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak memboros, yang keempat tidak ada paksaan atau kehendak sendiri gitu.
Nah, yang sering kita temukan itu ada anak kecil beli jajan. Misal anak kecil beli roti atau biskuit gitu ya, anak TK, berarti kan dia belum balik. Tapi ada kalau nanti teman-teman pelajari fikih lebih lanjut, mempelajari fikih lebih dalam lagi, itu ada namanya hukum adat, al-adah muhakamah, hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Jadi kalau kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak menyalahi syariat gitu. Nah, karena kebiasaan masyarakat kita ini anak kecil boleh melakukan transaksi, jadi dibolehkan gitu. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan harus barang suci, tidak boleh menjual beli barang yang haram. Contoh, jual beli homer, jual beli minuman keras. Minuman keras itu kan barang haram. Jadi kalau kita melakukan jual beli minuman keras itu tidak boleh, tidak memenuhi syarat jual beli menurut Islam gitu ya. Kemudian bermanfaat, jadi barang yang diperjualbelikan harus ada nilai manfaatnya. Kalau nggak bisa dimanfaatkan, itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian milik sendiri, harus milik sendiri yang mau diperjualbelikan. Kalau mau jual barang orang lain, otomatis tidak boleh. Kemudian yang keempat, barang yang dijual dapat dimiliki oleh pembeli. Misal menjual burung yang masih terbang bebas, ya gimana mau bisa dimiliki pembeli, kan nggak mungkin bisa gitu. Jadi itu nggak boleh gitu. Kemudian syarat alat untuk tukar menukar barang. Jadi tadi rukun yang ketiga tadi itu kan ada alat nilai tukar barang. Nah, ini syaratnya ini ada harga yang disepakati. Misal tadi kan harga buku tulis 2000. Nah itu terus diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli gitu. Misal diserahkannya nanti itu juga nggak boleh, kecuali ada kesepakatan gitu. Misal hutang itu boleh, cuman kalau mamanya nggak ada kesepakatan hutang tapi diserahkan uangnya itu nanti besok gitu, nggak boleh gitu. Kemudian yang ketiga, apabila barter barang, apabila beli dengan barang, jadi tukar menukar barang dengan barang bukan dengan uang, maka barang harus halal. Jadi misal tukar HP, mau beli HP, enggak mau beli kerudung, mau beli jilbab. Nah, tapi tukar menukar jilbab dengan daging babi. Nah, daging babi ini kan barangnya bukan halal, bukan daging yang halal, jadi tidak boleh. Jilbabnya halal, tidak apa-apa, tapi daging babinya tidak halal, jadi tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian syarat dari rukun yang keempat, syaratnya ijab kabul, harus diucapkan dengan jelas apabila berupa lisan dan boleh diikutkan dengan tulisan gitu. Jadi kalau zaman kita sekarang ini kan ada nota, ada kwitansi untuk memperkuat bukti gitu. Dan jadi syaratnya ijab kabul itu harus jelas dan ada kerelaan dua belah pihak, ridho birido gitu ya. Nah, terus habis itu macam-macam jual beli itu ada dua. Pertama, jual beli yang terlarang. Kedua, jual beli yang sah, yang dibolehkan tapi dilarang oleh agama. Pertama, jual beli yang terlarang. Ada 4. Begini, sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya rangkum, saya persingkat jadi 4. Yang pertama, jual beli sistem ijon.
Jadi ijon itu kalau ijon ini jual beli tanaman yang belum nyata barangnya. Contoh, kalau bahasa Jawanya itu tebas gitu. Nah, kalau umpamanya misal nih jual beli ketela tapi tanamannya itu telanya itu masih di dalam tanah, belum dicabut. Nah, kita kan nggak tahu telanya kayak gimana bentuknya, baik apa enggak, rusak apa enggak kondisinya. Itu nggak boleh karena sifatnya samar-samar, sifatnya nggak jelas. Makanya jual beli sistem ijon itu nggak boleh, soalnya keadaan barangnya itu masih belum jelas, keadaan barang yang kita beli itu masih belum jelas. Makanya nebas tanaman itu nggak boleh gitu, kalau bahasa Jawanya begitu. Nah, yang kedua, jual beli barang haram. Yang tadi beberapa saya contohkan ada barang haram, misalnya jual beli homer, jual beli minuman keras itu kan barangnya bukan halal, jadi tidak boleh. Nah, kemudian jual beli sperma hewan gitu. Jadi sebenarnya contoh ada sapi. Nah, ada yang si A punya sapi jantan, si B punya sapi betina. Nah, kalau umpamanya si B ini minta tolong ke si A buat ngawinin sapinya biar bisa beranak. Nah, kalau umpamanya kalau umpamanya dikawinin sapinya itu tapi dengan bayaran, jadi kan itu sama saja dengan beli spermanya sapi jantan, itu enggak boleh. Tapi kalau umpamanya minta tolong dikawinin saja tanpa ada bayaran, itu boleh gitu. Jadi kalau sampai jual beli sperma itu enggak boleh, soalnya kan kita nggak tahu itu nanti bisa jadi anak apa enggak gitu. Kemudian yang keempat, jual beli hewan yang masih ada dalam induknya, masih ada dalam kandungan. Nah, ini sama kayak jual beli ijon. Soalnya kenapa? Kan hewannya belum jelas. Nah, kalau umpamanya nanti pas dilahirkan mati, ya ndak ada manfaatnya, ndak bisa diambil manfaatnya gitu ya. Jual beli yang kedua yaitu jual beli yang sah namun dilarang agama. Di sini ada 5. Pertama, jual beli ketika khutbah dan sholat Jumat gitu. Jadi sebenarnya jual beli transaksinya itu sah-sah saja, tapi dilakukan saat khutbah atau sholat Jumat itu tidak boleh. Nah, ini ada dalilnya di Al-Quran, nanti adik-adik boleh cari dalil dilarang jual beli ketika khutbah atau sholat Jumat, ini ada ini. Nah, yang kedua, jual beli dengan menghadang jalan sebelum sampai pasar. Misal si A jual jeruk, si B jual apel. Nah, si B ini jual apel di pasar. Si B sama-sama jual jeruk. Nah, si B ini jual jeruk di pasar. Terus si A sebelum nyampe pasar dia sudah jual. Jadi dia jual di pinggir jalan sebelum pasar gitu. Nah, jadi kalau umpamanya metode jual seperti itu sama saja dengan kurang sehat gitu istilahnya. Jadi otomatis orang-orang belinya ke si A yang masih di luar pasar, padahal kalau umpamanya dilihat kondisinya itu kondisi jeruknya lebih bagus si B, tapi berhubung di luar itu sudah ada, ya sudah ambil saja gitu, nggak usah masuk ke pasar. Itu nggak adil gitu, makanya nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua
yang kedua, jual misalnya sekarang lagi musim beras. Nah, berasnya bagus-bagus, ada dibeli sama si A, ditimbun alias disimpan. Nanti kalau harganya sudah naik, misal sekarang dia beli beras harga 12.000, ya barangnya bagus ini, pas lagi murah-murahnya. Terus habis itu disimpan sama dia, ditaruh gudang. Nah, terus nanti misal 1,5 bulan lagi, ini harga beras yang dia beli tadi, yang dia beli pakai harga 12.000, naik jadi 20.000. Nah, dia jual. Nah, ini sama nih, ini berarti dia nimbun barang, jual beli terus ditimbun, niatnya ditimbun, ini nggak boleh gitu ya, contohnya begitu. Nah, terus yang keempat, jual beli dengan cara mengecoh. Misal ada penjual sayur, nah terus ada ibu-ibu beli tempe. Nah, dia cocok sama tempe yang itu gitu, enak. Nah, besoknya beli lagi, besoknya beli tempe yang itu lagi. Nah, besoknya si penjual sayur itu ganti tempenya, ganti kualitas tempenya. Jadi sebenarnya tempenya beda tapi bentuknya sama. Nah, terus habis itu dibeli lagi sama si ibu itu. Nah, pas dimasak kok rasanya beda. Nah, terus habis itu besoknya si ibu lagi beli lagi. Sambil tanya, loh bu penjual, ini kok rasanya beda, rasa tempenya beda, apa ya tempenya beda gitu. Penjualnya bilang, oh sama saja bu gitu. Berarti kan dia bohong, dia ngecoh pembelinya gitu. Itu enggak boleh. Terus habis itu kalau enggak gini, ini si penjual semangka, penjualnya bilang ini semangkanya manis, isinya banyak, merah, seger gitu. Tapi ternyata pas dibuka, pas dimakan rasanya enggak manis. Nah, itu mengecoh namanya ya. Terus habis itu jual beli yang sah namun dilarang. Yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain gitu. Jadi kalau umpamanya ada si A lagi nawar barangnya, terus tiba-tiba si B nyerobot beli barangnya yang lagi ditawar si A, ini enggak boleh gitu. Nah, gini ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang jual beli, sebenarnya tentang akad, jujur dalam berakad. Tapi akad yang pertama, transaksi yang pertama itu jual beli gitu ya. Sampai di sini, nanti dipelajari lagi di rumah, didukung pakai bacaan-bacaan tentang fikih atau lihat-lihat video gitu ya. Jaga kesehatan, jangan sering-sering keluar rumah. Kalau bisa minum vitamin, madu dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.